teman-teman, sebelum nonton, gunakan headset untuk suara yang lebih jelas. Jaga jarak pandang aman. Set 10 kali up dan pastikan menonton dengan penerangan yang cukup. Oh iya, aku animasi foto hanya YouTube, Instagram, dan TikTok ini. Selain daripadanya, itu bukan kami, itu akun palsu atau reuploader yang memakai nama foto untuk kepentingan mereka. Hati-hati ya, dilarang keras reupload. 1, 2, 3, 4. Mukanya jontor. Kalau lagi main jangan sambil main HP. Saya? Iya kamu. Lagi di warung kok mainan HP. Ini udah kelar makan kok. Dibilangin orang tua. Iya bu, maaf. Pagi-pagi udah ngopi. Iya bu, habis begadang semalam. Gak sehat banget sih. Waktunya tidur tuh tidur. Begadang gak bagus buat kesehatan. Kalau kamu sakit siapa yang repot? Orang tua kan. Jadi orang harus bisa tanggung jawab sama diri sendiri. Jangan repotin orang lain, apalagi orang tua. Orang tua kamu sudah ngebesarin kamu, nyekolahin kamu. Masa gak bisa jaga minimal kesehatan kamu sih? Saya begadang ada kerjaan bu. Masa lagi kerja saya tinggal tidur. Oh ini anak ya, dikasih tahu yang bener bisa aja ngelesnya. Terus itu pagi-pagi malah ngopi. Kopi terus nanti ginjal kamu rusak gimana? Udah banyak kasus orang masih muda, masih 20-an udah cuci darah rutin. Karena apa? Ya itu nggak bisa jaga makanan yang masuk. Apa aja dimakan nggak mikir jangka panjang. Makan ini bakal merusak organ dalam nggak ya? Bakal ada efek samping apa nih? Nggak mikir sampai situ. Mentang-mentang masih muda dipikirnya badan bisa nerima apapun. Lihat nih saya udah 80 tahun masih sehat mas. Saya jaga bener-bener tuh apa yang saya makan. Tubuh kita tuh nggak selamanya sehat mas. Jangan gara-gara pengen enak sesaat dampaknya seumur hidup sakit-sakitan. Iya bu, ini juga baru ini minum kopi. Biasanya saya kalau pagi-pagi susu hangat, cuma karena semalam begadang jadi biar nggak ngantuk gitu. Tadi makan apa kamu? Indomie goreng kan? Iya Indomie telur. Indomie paling enak dibuatin warung bu. Kalau masak sendiri nggak tahu kenapa rasanya kurang enak. Iya kan? Kamu masih muda, jangan kebanyakan Indomie. Iya Indomie enak, tapi dikurangin lah. Mie instan itu nggak sehat kebanyakan. Banyak pengawet MSG. Mana minumnya kopi kamu tadi? Saya makan mie instan bisa dibilang 5 tahun sekali. Pola makan itu penting dijaga dari muda kalau mau tuanya tetap sehat. Mumpung kamu masih muda, belum telat kalau jaga makan dari sekarang. Ayo, janji sama ibu, ikutin ibu. Saya berjanji. Ayo ikutin ibu. Iya bu, saya berjanji. Saya berjanji mulai detik ini gak makan mie instan lagi seumur hidup. Gak makan ayo ikutin, gak makan mie instan lagi seumur hidup. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa jadi alhamdulillah? Iya gue kangen sama lu Pot. Timing lu pas banget nelpon pas gue lagi kangen lu. Bisa aja lu. Nasi goreng satu pedas banget pakai telur ceplok. Apaan? Ongkos kangen. Mana ada? Ya udah gue matiin. Pot. Ya, beneran dimatiin dong. Temennya mas. Iya bu. Jangan HP mulu mas. Kerja yang benar. Anak zaman sekarang nggak bisa lepas dari HP emangnya. Nanti apa-apa jadi males. Otak gak kepake buat mikir. Diisi game, TikTok, Reels. Jadi tumpul tuh otaknya. Enggak bu, ini lagi bahas kerjaan kok. Kalau kerja kan bisa telepon. Jadi lebih jelas. Kalau cuma WA-an nanti jeda nunggu balasan pasti scroll. Akhirnya jadi males. Apa tuh namanya? Kaum rebahan. Udah makan sembarangan. Gak pernah olahraga. Main HP mulu. Gimana nanti masa tuanya? Pertanyaannya, apa bisa sampai 50 tahun kalau hidupnya kayak begitu terus dari muda? Misal sampai juga pas sehat. Hidup orang kan nggak ada yang tahu, Bu. Orang yang hidup sehat aja bisa mati mendadak. Takdir manusia kan nggak bisa diprediksi. Nah ini ngelesnya bocah kalau dikasih tahu orang tua. Saya bisa sehat di umur segini karena ngejaga banget tubuh saya. Sekarang kamu bisa ngomong gitu karena masih muda. Biasanya masih sehat. Tubuh masih bisa ngelawan penyakit yang masuk. Tapi kalau pelan-pelan diracunin pakai pengawet, MSG, apalagi kalau ngerokok, itu kan sifatnya merusak jangka panjang. Baru berasa pas sudah parah. Mau kamu begitu? Enggak bu. Makanya kalau dikasih tahu orang tua tuh nurut.
Orang tua mah kalau ngomong juga buat kebaikan kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi nih anak ngapa sih? Dibilangin gue kangen lu, Pot. Apaan sih gue matiin nih? Lu sendiri ngapain nelfon gue? Oh iya, lu di mana? Lagi di warung habis sarapan. Rapat akbar dulu kita. Siap, Bos. Di mana? Di situ aja. Gue juga lapar belum makan. Pot, jangan di sini. Gue aja yang ke situ. Hah? Kenapa emangnya? Ini gue udah mau sampai. Telepon nggak tuh? Cari gambar buat materi ajar di Google, tapi gambarnya pecah. Mau desain sendiri, tapi nggak punya waktu. Coba pakai gini. Jangan di sini, gue aja yang ke situ. Hah? Kenapa emangnya? Ini gue udah mau sampai. Lah. Oh, pesan nasi goreng pedas banget pakai telur ceplok 1. Minunya apa, Mas? Es kopi susu. Nih, aku mau Indomie gua. Aku juga mau, Bang. Ya udah sana pesan sendiri ke ibunya. Masa rapat di warung makan, Pot? Biar kayak bos-bos, rapat di kafe sambil ngopi. Ya, ayo pindah kafe aja. Kan belum jadi bos. Iya, di warung dulu. Nanti pas udah jadi bos baru pindah kafe kita. Iya, tapi kan nggak enak kalau didengar orang lain, Pot. Nah, kayak ngobrolin rahasia negara aja. Lagian udah kadung pengen makan gue. Bungkus lah, makan di bawah pohon, apa di kolong jembatan. Buset, sekada-kada kalau ngomong. Rapatnya jangan di sini, Pot. Ah, di kafe belum mampu, Jun. Mahal, nggak kenyang. Iya, kemana, kek? Di rumah lu aja. Lagi nggak ada makanan di rumah gue. Makanya gue ajak anak dua makan di warung. Mau rapat apa makan sih? Rapat sambil makan, biar kayak bos-bos. Berani mana? Nanti nyusul. Itu temennya, Mas. Iya, Bu. Siapa, Jun? Tahu. Gak sopan banget kamu ya. Harusnya kenalin ke ibu itu teman kamu. Lah, katanya nggak tahu. Itu kenal? Gue nggak kenal, Pot. Swear. Itu minta dikenalin. Iya, nggak tahu. Emang nggak kenal kok gue. Duduknya juga sebelahan. Tadi warung penuh, jadi duduk di sini gue. Terus dari kenalan. Agak. Itu minta dikenalin. Gimana gue tahu? Dia suka berteman kali. Gue aja diajak ngobrol duluan. Masih pagi udah es kopi. Nah loh, kebanyakan kopi nggak bagus buat lambung. Nanti kena asam lambung, kamu yang repot sendiri loh. Untungnya saya nggak punya asam lambung. Asam lambung bukan penyakit genetik. Itu terbentuk dari gaya hidup. Kalau kamu masih suka makan sembarangan, nanti lama-lama bisa kena asam lambung. Oh, ya makasih infonya, Bu. Anak zaman sekarang emang begini semua ya kelakuannya. Susah dibilangin, dinasehatin sama orang tua masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Giliran kena batunya minta tolongnya ke siapa kalau bukan ke orang tua? Orang tua udah nasehatin masih harus tanggung jawab kelakuan anaknya, padahal anaknya yang bebal. Aduh, masa sendawa keras banget begitu sih? Maaf, kan bisa ditahan. Apa ditutupin pakai tangan kek? Kalau ditahan nanti keluar dari bawah, Bu. Serius, Jun, gue pernah nyoba. Pas dulu lagi interview, gue lagi nggak enak badan. Masuk angin kayaknya tuh. Gue tahan-tahan biar nggak kentut. Malah bunyinya kenceng banget kayak bom nuklir. Satu ruangan pingsan dong. Yoi. Nah, sama hal begitu kok bangga sih, Mas? Gak sopan loh. Kentut atau sendawan, dua-duanya gak sopan. Misal udah di ujung kan bisa permisi keluar. Jangan di depan orang lain. Hal-hal sekali begini jangan diremehin. Iya, maaf ya, Bu ya. Jadi orang harus melek sekitar. Jangan dipikir kamu cuma tinggal sendirian di bumi ini. Ada banyak orang di sekeliling kamu. Perilaku harus dijaga yang sopan. Iya, saya tahu, Bu. Cuma ini konteksnya kan lagi ngobrol sama Soib sendiri. Lagian istilah bom nuklir kan cuma hiperbola aja. Nggak beneran kayak bom. Kalian kan masih muda, jangan sampai berattitude nol. Memang di sekitar kita banyak yang nggak punya attitude, tapi jangan ikut-ikutan. Jangan normalisasi. Mentang-mentang banyak yang begitu jadi nggak apa-apa. Ya nggak boleh. Saya cerewet sama kalian demi kebaikan kalian juga. Iya, Bu. Kalau orang lagi ngomong jangan dipotong. Kan saya cuma mengiyakan karena kata-kata ibu bener. Nggak usah diiyakan juga, saya tahu saya ngomong bener. Orang tua kalau ngomong itu buat bekal kalian. Nanti waktu kalian ngalamin masa sulit atau sukses, pasti kalian inget tuh nasihat-nasihat saya. Oh iya ya, dulu ibu pernah bilang begini begitu. Dan kalian bisa refleksi, bisa bersyukur. Dinasehatin malah diem aja. Iya, Bu, dengerin dulu, saya belum selesai. Susah begini mah. Jawab salah, diem salah. Maunya apa sih? Saya ini peduli sama kalian, makanya saya cerewet begini. Anak muda sekarang malah nganggap kepedulian orang tua kayak lagi ngomelin. Padahal orang tua cerewet itu peduli dan sayang sama kalian. Iya, Bu, kita juga udah dewasa, udah ngerti hal-hal begitu, Bu. Nah ini, ditegur gak suka, bilangnya ngerti-ngerti, iya. Padahal bilang begitu cuma buat menghindar dari teguran. Enggak, Bu, beneran, kita beneran ngerti kok. Iya, makasih ya, Bu, sudah nasihatin kita yang orang asing. Ya sudah, permisi. Emang kalau belum kena batunya sendiri mah susah dikasih tahu. Akhirnya pergi juga tuh orang.
Siapa sih tadi? Kenalannya John. Enak aja, gue nggak kenal. Tapi kok kayak akrab banget sampai cerita panjang kali lebar. Itu tadi lagi ceramah pul, bukan cerita. Terus kau perginya sambil ngomel bang? Kau apain dia sampai begitu? Gak gue apa-apain. Tahu-tahu ceramah, tahu-tahu ngambek sendiri pergi. Dinakalin John ya? Kagak. Awas woi, sopan kamu begitu ke orang tua. Teriak-teriak, kamu itu kan kerja sebagai pelayan toko. Masa begitu kelakuan kamu sama customer? Bu, saya nggak bermaksud. Anu tadi refleks aja. Refleks kau ngebentak sih. Untung saya nggak jantungan loh. Ngomong juga jangan keras-keras. Apalagi ini di dalam ruangan. Coba diperbaiki lagi tutur bicaranya. Baik, Bu. Kalau ngomong pelan suaranya. Jangan makin bejat aja. Gimana jadinya masa depan mereka? Ngomong apa sih mas? Apa mas? Lantainya lecet.